Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan GPD Iberia yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bagi kita sebagai bagian dari berkat bagi kita di minggu ini, sekalipun kita tidak berkumpul bersama-sama seperti biasanya. Firman Tuhan hari ini akan saya bacakan di dalam kitab Roma pasal yang pertama ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus mencoba untuk memberikan pemahaman yang benar kepada jemaat Tuhan tentang apa itu ibadah yang sejati. Dikatakan ibadah yang sejati itu adalah ibadah di mana seorang belajar untuk dapat mempersembahkan tubuhnya. Mempersembahkan tubuh yang adanya hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu berarti ibadah itu sangat pribadi. Ibadah itu tidak bisa dimonopoli oleh sebagian orang sebagai bagian dari kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, dilakukan di hari-hari tertentu, atau dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sekali lagi, ibadah itu sangat bersifat pribadi. Sehingga dikatakan ibadah yang sejati itu adalah di mana orang belajar untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga dalam ayat yang kedua dia katakan bahwa kalau orang ingin mengerti tentang ibadah yang sejati itu, yang dimulai dari mempersembahkan hidup atau mempersembahkan tubuh itu, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu berarti dia ingin katakan bahwa jangan kita berpikir seperti orang pada kebanyakan orang-orang dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan akal budimu, pembaharuan pikiranmu. Jadi orang harus mengubah cara berpikirnya tentang ibadah itu sendiri. Ya, bahwa ibadah itu sekali lagi tidak harus dibatasi dengan pemahaman kita yang sempit mengenai kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, di hari-hari tertentu, dan melibatkan orang-orang tertentu. Sekali lagi, ibadah itu sangat personal, ibadah itu sangat bersifat pribadi. Karena itu orang harus memperhatikan hal ini dengan benar. Ya, puji Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan GPD Iberia adalah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan, yang mengerti ketika pemerintah dan pimpinan gereja menganjurkan untuk sementara dalam beberapa pekan kita beribadah tidak harus di ruangan secara bersama-sama, di tempat yang biasa kita laksanakan ibadah yang melibatkan puluhan orang. Maka jemaat GPD Iberia sudah paham tentang hal ini dan tidak terjebak dalam berbagai polemik-polemik yang berkembang hari-hari ini. Karena ada orang yang berkata kalau tidak ibadah di gereja maka itu tidak afdol, tidak ibadah di gereja itu berarti kita kurang percaya, kita takut dengan virus corona. Tidak demikian. Tetapi jemaat GPD Iberia sudah mengerti bahwa di mana saja, kapan saja kita bisa mempersembahkan hidup ini, dan persembahan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa dari rumah, kita bisa di tempat pekerjaan, ketika ada waktu kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Maka itu akan menyenangkan hati Allah. Itu ada dalam kerangka sebuah ibadah yang sejati jika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, ibadah sejati itu adalah ibadah yang sangat bersifat personal, sehingga kita bisa melakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Ya, puji nama Tuhan. Dalam hal ini saya ingat sebuah kisah yang
disampaikan Tuhan Yesus sehubungan dengan ibadah itu sendiri. Ya, jadi Yesus ingin menyinggung juga hal-hal yang ada kaitannya dengan penyembahan kepada Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, dimulai ayat yang ke-21. Cerita ini cukup panjang karena ini diskusi Yesus dengan seorang perempuan Samaria, orang Samaria. Ya, namun kita baca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang." Perhatikan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ketika Yesus menyinggung tentang penyembahan, maka itu ada kaitan yang erat, ada korelasi yang sangat kuat tentang ibadah itu sendiri. Mengingat dia sedang berbicara dengan seorang perempuan yang juga mengerti tentang apa itu ibadah dari perspektif imannya, dari perspektif dan cara pandang bangsanya, yaitu orang Samaria. Orang Samaria menyembah Tuhan, orang Samaria beribadah kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di atas sebuah gunung yang namanya Gunung Gerizim. Dan letak sumur Yakub itu ada di sekitar gunung ini. Karena itu Yesus berkata kepadanya dalam ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini." Itu Gunung Gerizim, ya. Dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa ibadah itu jangan dibatasi, atau penyembahan itu jangan dibatasi kegiatannya hanya sekedar dilakukan di tempat-tempat tertentu atau di hari-hari tertentu. Khusus dalam diskusi ini Yesus ingin membuka cara pandang dari perempuan Samaria ini, bahwa tidak harus ibadah yang benar, ibadah yang sejati, ibadah yang menyenangkan Tuhan itu tidak harus terobsesi kepada tempat. Jadi ketika pemerintah menganjurkan kita untuk beribadah untuk sementara di rumah, maka itu pun menyenangkan Tuhan, itu juga berkenan jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita membangun mesbah keluarga, kita baca firman, kita memuliakan Tuhan melalui mungkin menyanyikan puji-pujian rohani, baca firman, dengar firman seperti ini, maka itu akan menguatkan iman kita. Sebab sekali lagi, ibadah sejati itu ibadah yang sangat bersifat personal, di mana seorang percaya belajar untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan seluruh keberadaan hidupnya. Tubuh itu berhubungan dengan seluruh aktivitas kehidupan kita, di mana seluruh aktivitas kehidupan kita ini harus betul-betul memuliakan Tuhan. Nah, karena itu dalam ayat yang kedua tadi, kita harus berubah cara berpikir kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiran, itu dalam terjemahan yang lain. Jadi kita harus berpikir berbeda, tidak boleh sama dengan dunia ini yang membatasi ibadah itu pada tempat-tempat tertentu, pada hari-hari tertentu, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dalam konteks perjanjian lama itu orang-orang tertentu, misalnya para imam, atau dibatasi oleh suku Lewi. Saya tidak, semua orang hari ini, semua orang bisa melaksanakan ibadah tanpa harus bergantung kepada gereja, tanpa harus bergantung kepada tempat atau bangunan gereja yang megah, bangunan gereja yang sakral dan di hari-hari tertentu. Kita bisa saja menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, dan itu dikategorikan sebagai ibadah di hari-hari yang bukan hanya hari-hari ibadah kita atau khusus seperti hari Minggu saja. Hari apapun bisa. Jadi kapanpun, dimanapun,
kita bisa kemudian menjadi seorang penyembah, seorang percaya uh, yang kemudian bisa mempersembahkan sebuah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi jangan sekali lagi terpaku kepada pemahaman yang sempit. Apalagi hari-hari ini kan terpecah dua pemahaman tuh, ketika pimpinan gereja menganjurkan untuk sementara kita tidak beribadah, orang katakan pimpinan gereja kurang beriman, mereka takut sama virus corona, pemerintah juga takut. Mengapa kita harus kalah terhadap virus ini? Kita harus tetap ada di dalam gereja, kita harus tetap beribadah. Saudara, pemerintah tidak melarang kita beribadah. Pemerintah justru menganjurkan kita untuk beribadah, namun jangan yang bersifat komunal dulu, kumpul rame-rame, tetapi cukup dengan keluarga saja atau bersifat pribadi saja. Dan itu sesuatu yang alkitabiah, sebab pada bagian ini Rasul Paulus berkata bahwa demi kemurahan Allah aku ingin menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah, sekali lagi, itu adalah ibadahmu yang sejati. Wah, jadi ketika orang katakan tidak sejati ibadah itu kalau tidak dilakukan di gedung gereja, itu keliru. Karena firman Tuhan berkata ibadah yang sejati itu di mana orang mempersembahkan hidupnya yang kudus, yang berkenan itu kepada Allah. Jadi seluruh totalitas hidup ini harus mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, contoh yang paling akurat, contoh yang tidak dapat terbantahkan itu ketika Yesus berdiskusi dengan perempuan Samaria ini. Dia katakan dalam ayat yang kedua, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi selain Yesus menyinggung obsesi orang tentang tempat, seperti kita, orang begitu banyak terobsesi dengan gedung gereja, Yesus katakan tidak di atas gunung ini, juga tidak di Yerusalem. Sekarang Yesus menyinggung tentang orang-orangnya yang terlibat. Ketika orang berkata keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi, Yesus katakan tidak. Yesus sedang menyinggung tentang keberadaan bangsa Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus ingin katakan bahwa memang keselamatan dalam konteks pada waktu itu datang dari bangsa Yahudi. Ya, orang lalu kemudian terobsesi hanya kepada orang Yahudi. Tidak. Sekarang keselamatan itu datang kepada semua orang, datang kepada semua bangsa yang mau percaya. Ayat 23 dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi bukan akan tiba lagi, tetapi sudah tiba. Jadi sudah berubah. Obsesi tentang tempat, obsesi tentang orang, obsesi tentang waktu, itu semua sudah berubah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sudah tiba ketika Yesus bercakap-cakap, ketika Yesus hadir untuk menggenapi semua janji-janji Allah, itu semua lalu jadi berubah. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab apa? Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran. Sesuatu yang sangat bersifat pribadi, sesuatu yang tidak sekedar bersifat komunal bersama-sama, tetapi sesuatu yang sangat bersifat pribadi. Dalam roh siapa? Dalam roh kita, dari dalam hati kita, dari dalam tubuh kita, dari dalam kehidupan kita, yang secara personal tadi, yang secara pribadi tadi. Jadi mari, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GPD Iberia, kita tetap satukan hati, kita terus tetap berdoa. Kita yakin bahwa di mana saja kita beribadah sekarang ini, di rumah kita masing-masing atau di tempat yang lain dengan keluarga atau dengan orang-orang yang kita kenal dan
mungkin itu tidak dalam jumlah yang sangat banyak, mari kita tetap beribadah, angkat hati kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa ini, sehingga kemudian semua badai ini akan berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Namun sekali lagi, jangan mempercayai apa yang salah mengenai ibadah. Ya, sebelum mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengingatkan kita tentang beberapa hal tentang ibadah misalnya. Ya, karena memang hari-hari ini terpecah pemahaman itu ya. Namun mereka lupa bahwa ketika terjadi tulah di Mesir, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 itu, sebelum Tuhan menurunkan tulah terakhir yang dahsyat, yaitu kematian anak-anak sulung, Tuhan menyuruh orang Israel, nanti kita baca saja di Keluaran pasal yang ke-12 itu, untuk mempersiapkan sebuah perayaan Paskah bagi Tuhan, dan itu harus diperingati. Peristiwa itu harus diperingati secara turun-temurun, nggak boleh dilupakan, dan dimulai dari hari itu. Bahwa orang Israel ketika merayakan Paskah, mereka tidak harus merayakan Paskah dengan berkumpul bersama-sama, tidak. Tetapi mereka merayakan Paskah di rumah masing-masing. Ya, mereka menyembelih domba, mereka mempersiapkan daging Paskah itu bagi mereka, dan dimakan dengan roti yang tidak beragi. Itu tidak dimakan bersama-sama dalam sebuah perhimpunan umat yang besar, tidak, tetapi dimakan, dirayakan saja di rumah masing-masing. Nah, coba saya akan bukakan ayat itu ya, sebagai bagian atau contoh terakhir bagi kita. Kitab Keluaran pasal yang ke-12. Ya, kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 itu dikatakan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ini ketetapan untuk merayakan Paskah. Dan dalam tradisi Yahudi, perayaan Paskah itu dirayakan secara meriah, di mana orang berkumpul bersama-sama, mempersembahkan korban, lalu makan bersama-sama dalam perayaan Paskah itu. Dalam ayat yang ke-21, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Perhatikan, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi dalam perayaan Paskah yang seharusnya dirayakan bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain itu, Tuhan mengatakan bahwa hari itu mereka tidak perlu keluar. Mengapa? Sebab Tuhan sedang mempersiapkan tulah untuk menghukum orang-orang Israel. Dan kalau mereka keluar, maka mereka pasti akan binasa, sebab akan terjadi kematian anak-anak sulung pada waktu itu. Tulah yang terakhir, tulah yang ke-10 itu akan ditimpakan kepada orang Mesir. Karena itu mereka merayakan perayaan Paskah yang seharusnya keluar, kumpul dengan orang lain, merayakan bersama-sama, itu tidak harus keluar atau kumpul bersama-sama, tetapi di rumah saja masing-masing. Jadi anjuran untuk beribadah di rumah masing-masing itu alkitabiah juga. Sebab apa? Ada tulah, ada virus yang berkembang yang harus dicegah. Orang tidak boleh keluar rumah, orang tidak boleh berkumpul bersama-sama. Itu kan
anjurannya sehubungan dengan COVID-19 itu. Sebab akan mudah tertular. Di rumah saja, ibadah di rumah saja. Orang Yahudi juga begitu. Mereka tidak harus berkumpul bersama-sama. Karena apa? Ada bahaya di luar. Dan kalau mereka keluar rumah, mereka akan tertimpa oleh bahaya itu. Jadi mari jangan terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman orang tentang ibadah yang sempit tadi, ibadah yang yang dalam pemahaman sempit sebagian orang itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, di hari-hari tertentu, atau melibatkan orang-orang tertentu. Sekali lagi, Yesus dan Paulus sudah menyampaikan ini bagi kita, dan itu kebenaran bagi kita, bahwa ibadah sejati itu adalah ibadah yang bersifat personal. Jadi kita sendiri bisa melakukan itu dari rumah, kita bisa secara pribadi berdoa, baca firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, sekalipun memang kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Mengapa harus ada ibadah orang-orang percaya yang bersifat komunal, artinya kumpul bersama-sama? Sebab itu dalam konteks yang lain itu dilakukan supaya kita saling menguatkan, saling menghibur. Kemudian dalam perkumpulan orang-orang benar itu kita akan saling mendoakan, saling berempati dan lain-lain. Karena itu kita membuat kegiatan ibadah dalam kumpulan yang besar. Tetapi ibadah yang sesungguhnya itu adalah totalitas hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat GPD Berea, mari permuliakan hidupmu melalui permuliakan nama Tuhan melalui cara hidupmu yang memuliakan nama Tuhan. Sebab cara hidup yang mempermuliakan nama Tuhan melalui seluruh aktivitas hidup ini adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan pasti tolong kita semua. Amin buat firman Tuhan. Haleluya.